Shalom. 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 Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi pada hari ini dalam keadaan sehat. Demikian juga yang ada di Zoom. Shalom. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka biar kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita akan dilayani Bapak Pendeta Didik, yang mana tema kita hari ini itu adalah How Deep is Your Love. Waktu saya baca tema ini, saya ingat ibadah kita 2 minggu yang lalu. Teman-teman di sini yang 2 minggu yang lalu ada nggak yang hadir di sini? Siapa yang hadir di sini 2 minggu yang lalu? Wah, cuma Ci Angel sama itu ibadah yang benar-benar mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu menuntun kita untuk lebih mengenal kebaikan dan kasih Tuhan. Allah itu kasih. Yesus itu sangat luar biasa. Sekarang saya minta teman-teman, saudara-saudara untuk berdiri dan bisa berkata kepada yang di sebelahnya bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik. Sungguh amat baik buat saudara-saudara, buat saya, buat kita semua. Katakan lagi sekali lagi, Allah itu baik. Allah kasih, Allah yang baik, Allah baik karena kasihnya kepada kita, bukan karena kita berbuat baik maka Allah itu baik kepada kita, tetapi pure Allah telah mengasihi kita maka kita memiliki kasih. Mari kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kita ulangi sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepada kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku
Puji Tuhan, luar biasa, sangat luar biasa sekali Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Semua itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Bahkan rambut kita pun berapa jumlahnya Tuhan itu tahu. Saking gak bisa mengukur kasih Tuhan kepada kita. Kita ucap syukur, kita puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu kita bisa berbuat baik, kita bisa menyapa sesama, kita bisa tersenyum. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih kita nyanyikan lagi, tiada terukur, lebih semangat lagi. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, lebih semangat, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji. Sekali lagi, hatiku bersyukur, tangannya di atas. Hatiku bersyukur. Ayo yang semangat dong. Jiwaku Tuhan tuh udah kasih sama kita, masa kita gak semangat memuji Tuhan? Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk. Karya Allah sangat luar biasa. Siapalah kita ini sehingga kita dilayakkan Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Siapakah kita ini supaya kita dapat
mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita dari segala bangsa dipanggil oleh Tuhan untuk dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita naikkan pujian, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi, besar dan ajaiblah. Kita nyanyikan dari hati. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh Engkau kudus, Engkaulah yang layak kami sembah. Dalam kerendahan hati ini, kami berseru, hadirlah ya Allah yang Maha Kudus. Sapalah kami. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi cara Tuhan untuk menyapa kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan perjumpaan dengan Engkau, agar hidup kami diubahkan. Namun kami sadar ada banyak kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami memohon Roh Kudus kiranya hadir dan mengurapi kami, memampukan kami untuk memahami karya Allah dan menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami siap sedia untuk diubahkan. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke
16 akan kita baca menjadi bahan perenungan kita siang hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam Allah, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup. Haleluya. Bisa minta nada D, Mas? D aja, nggak banyak-banyak. Ada yang tahu lagu ini nggak? You feel that you lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say. I will always by your side. You mean everything to me, 'cause I'll never leave you, 'cause I love you so. When I say that I'll love you, it mean I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Tahu kan lagu itu? Gak tahu? Gak tahu? Sebentar. Kalau ini tahu nggak? Kowe siji-sijine aku tresno karo. Gak tahu juga? Malah gak tahu? Oh gak tahu? Kalau ini, sayang opo kowe krungu. Tahu? Oh, saya tahu. Jadi persekutuan doa Raja Wali Group sukanya sama Via Valen.
Saya nyanyi VOG nggak tahu, tadi Happy Asmara nggak tahu, Via Valen tahu. Wah, berarti ketahuan selera saudara-saudara. Ada yang sudah menikah kan? Saya tanya kepada perempuan-perempuan yang sudah menikah. Sudah dapat apa dari pasangannya? Dulu pasangannya anak, dapatnya anak. Jadi menikah demi anak. Dulu ketika pasangannya nembak, kan gombalnya kan begitu kan? I love you. Bener gak sih? Pakai bahasa Jawa, dia pakai bahasa Jawa. Inyong demen kelawan sira. Apalagi itu. Dan ketika dia menyatakan cinta, saudara-saudara langsung percaya? Enggak, dites dulu. Walaupun dia bikin puisi, 7 samudera ku seberangi. Asik. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Padahal rumahnya di pasar Rebo. Aku udah bilang I love you, tapi lu masa bodoh. Nah, ketika kita ngomongin tembak ini, saudara-saudara, gampang-gampang susah bisa disebut begitu, tapi juga susah-susah gampang. Tergantung gampangnya atau susahnya yang disebut 2 kali. Menurut saudara-saudara gampang atau susah? Kalau ditanya, how deep is your love? Cinta kepada siapa nih Pak? Kepada pasangan deh, yang gak jauh-jauh. Sedalam apa? Itu marah atau grogi itu? Saya jadi takut kan untuk melanjutkan. Susah. Kalau misalnya lagu ini yang nyanyi lagu How Deep Is Your Love itu si Bee Gees kan. Kita menyanyikan lagu Bee Gees lalu diarahkan kepada Tuhan. How deep is your love? Kira-kira Tuhan jawabnya gimana? Nggak kebayang? Oke, saya pakai voice comment aja ya mas slide-nya ya. Next. Ini jawaban pertanyaannya. How deep is your love? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Allah. Ternyata Allah mengarahkan cintanya pada dunia. Mengarahkan tahu ya. Berarti nggak cuman aku mengasihimu. Tapi ada jarak antara kita. Mengarahkan artinya ya aku ada di sini tapi kemudian dengan seluruh energiku mengarahkan kepada objek yang aku cintai. Sehingga akhirnya gambaran relasi antara manusia dengan kasih Allah menjadi menarik di bagian berikutnya. Ini dia. Dan ini gambaran yang divisualkan dari bacaan kita. Tentang Allah adalah kasih, barang siapa mengasihi dia di dalam Allah, Allah di dalam dia, dan selanjutnya. Dan karena Allah di dalam dia, maka siapapun yang menyatakan kasih dia di dalam Allah, kalau dia tidak menyatakan kasihnya berarti dia di luar Allah. Bulet aja gitu kan, 1 Yohanes ngomonginnya soal itu. Gambaran visual sederhananya seperti ini. Jadi manusia ternyata di dalam lingkaran karunia Allah. Kalau di dalam lingkaran karunia Allah artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan si kuning itu, si manusia itu, dia tetap berada di dalam lingkup karunia Allah. Apapun yang terjadi atas si manusia ini, senang, sedih, kecewa, berduka, memberontak, menjauh, lagi jatuh, menderita, sengsara, whatever it is. Semuanya masih berada dalam lingkup anugerah Allah. Dan itu sayangnya sering kita lupa. Karena kita merasa ketika kita jatuh, terjerembab, terpukul, menderita, bergumul, berjuang, seolah-olah kok Tuhan rasanya jauh. Lalu melihat kehidupan orang lain, kayaknya kok dia diberkati banget ya, sementara apa gue dikutuk kali ya. Sehingga mungkin ada harapan yang belum tercapai.
Hidup yang kita jalani bukan hidup yang kita mimpikan. Kita lupa bahwa apapun yang terjadi atas si manusia ini, semuanya berada di dalam lingkup anugerah Allah. Kita seperti ikan teri yang bertanya kepada cumi-cumi, Mi, samudera itu di mana? Lalu cuminya menjawab, ya lu di dalam samudera, lu mau cari apa lagi? Terinya kita, di mana sih rahmat Allah, kasih Allah? Kok aku nggak ngerasain? Lu di dalamnya. Tapi ini kemudian sering terlewatkan. Kita lupa, kita merasa seolah-olah aku sedang berada di luar karunia Allah. Dan karena itu hidupku menderita. Aku berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau seperti itu cara mendekatkan diri pada Tuhan gimana? Orang kita berada di dalam karunia Allah. Caranya sederhana, membuka diri kita dan merasakan, oh iya ya, aku ada di dalamnya. Lalu pertanyaannya, kalau kita menyadari bahwa Allah melingkupi kehidupan kita, what nextnya mas? Ini yang terjadi saudara-saudara. Ini istilah biar keren aja sih. Ada pakai bahasa-bahasa Latin, ini konsepnya Pak Joas Adi Prastia. Jadi gerak cinta Allah kalau digambarkan dengan skema itu seperti ini. Gerakannya dari Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus bagi dunia. Dan pada saatnya nanti kembali lagi kepada Bapa. Yang bergerak pertama siapa? Bapa, Allah yang mendekatkan diri, mengarahkan diri tadi. Ini adalah yang merah ini adalah aksi dan yang biru adalah reaksi. Kalau saya misalnya beraksi seperti ini. Terjadi aksi dan reaksi? Terjadi walaupun dibentak tadi, salaman bu. Dan somehow itu yang terjadi kan dengan kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kita diingatin dulu, hey, balas wey, gitu kan. Baru sadar, oh iya, balasnya gimana ya? Ini gambaran karya Allah yang disederhanakan. Dari Allah, Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus, bagi dunia, karena Allah selalu mengarahkan energi, cinta, perhatian, dan semuanya kepada dunia. Seperti kalimat referen lagunya VOC tadi, I will give everything when I say I love you. Everything. Pertanyaannya adalah ini sekarang. Kalau kita tanya Tuhan, how deep is your love? Itu pertanyaan basi. Yang perlu dijawab adalah sekarang, kalau Tuhan sudah mengatakan cintanya dengan seluruh energi dan eksistensinya, sekarang dibalik. How deep is your love to me? Seberapa besar cintamu kepadaku? Reaksimu seberapa besar? Nah, dalam konteks reaksi inilah surat 1 Yohanes ini menjelaskan juga. Karena kita berada di dalam Allah, semua yang dikerjakan Allah itu kita berada di dalamnya, maka sebetulnya reaksi yang kita nyatakan pun adalah senafas, sealiran, seasas, seenergi dengan Allah. Next, Mas. Disebut senafas, sealiran, seenergi dengan Allah karena
reaksi kita sebetulnya adalah sebentuk partisipasi dari gerakan aktif Allah yang selalu menjangkau manusia. Dan kalau kita membalasnya itu artinya saya adalah bagian dari gerakan aktif Allah yang menjangkau manusia. Apa yang kita kerjakan misalnya di gereja kita? Oh, gereja kami suka melakukan diakonia. Diakonia itu siapa yang melakukan sesungguhnya? Allah. Kita dipakai sebagai penyatanya. Gereja kami suka melakukan misi. Itu misi Allah. Manusia dipakai sebagai alatnya untuk mewujudkan itu. Dan itu partisipasi. Artinya sebetulnya semua kebaikan kita, ketaatan kita, persembahan kita, itu adalah energi Allah yang kita teruskan melalui di dalam dan melalui kehidupan kita untuk menjangkau yang lain juga. Kalau begitu, pertanyaan Paulus, mungkinkah kita bermegah? Mungkin kalau kita nggak tahu diri. Orang itu semuanya dari Allah kok. Kita hanya sebagai penyatanya. Tuhan mengasihiku dan aku menjawab cintamu dengan cara aku ikut serta dalam gerakan cintamu yang menggapai, merangkul, meraih orang lain. Sehingga orang lain pun merasakan cinta Allah. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, I will give everything when I say that I love you. Sekarang giliran kita. Will you say I love you to the others so you can give your everything just like God gave you everything? Atau jangan-jangan kita hanya berhenti sebagai pengepul nih. Tuhan mengasihiku luar biasa. Oke. Buka kerannya dikit dah. Nih buat yang lain. Aku sudah mengalirkan loh Tuhan. Tuhan ngasih aku 1 liter, yang lain aku sebar 5 mililiter. Mana yang terjadi pada hidup saudara-saudara? Tuhan ngasih 1 liter, kita juga ngasih 1 liter? Atau Tuhan ngasih 1 liter, kita tunggu ya Tuhan, kalau udah 5 liter ya, baru gue buka. Ketika 5 liter udah dibuka, 2 cc aja gimana Tuhan? Yang penting kan udah mengalir nih. Saudara-saudara tahu talang? Talang ini bahasa Indonesia ini apa? Talang air ya? Beda. Toren itu kan untuk menampung. Talang. Talang kan ya? Jalan air itu kan ya? Itu spiritualitas Kristiani banget. Karena apa yang dia terima, itulah yang dia salurkan. Kalau talang itu punya spiritualitas toren, apa yang terjadi? Nah, berani nggak kita membangun spiritualitas talang itu dalam kehidupan kita? Kita tidak ngomong soal duit, tapi soal bagaimana hidup kita menjadi alat Tuhan supaya semakin banyak orang merasakan Tuhan itu baik. Next, please. Ini saya juga ngutip juga. Ini konsep gereja yang ditulis oleh Komisi Faith and Order dari WCC. Dia memahami gereja seperti ini. Gereja adalah tubuh Kristus yang bertindak dengan pertolongan Roh Kudus untuk melanjutkan misi Kristus yang memberi kehidupan dalam pelayanan kenabian yang welas asih sekaligus berpartisipasi dalam karya Allah untuk memulihkan dunia. Itu gereja. Dan gereja itu siapa? Kalau di Kidung Jemaat itu ada lagu begini. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya.
Gereja adalah orangnya, bukan bangunannya, bukan strukturnya. Gereja adalah you and I. Kalau gereja dipahami sebagai tubuh Kristus, artinya ya kita ini tubuh Kristus. Kok jauh banget ya, Kristus kan maha mulia, maha kudus, saya penuh dosa. Ingat gak ketika kita menerima sakramen perjamuan, apa kata pendeta atau romo? Terimalah tubuh Kristus. Lalu tubuh Kristus itu diapain? Kita makan. Artinya apa? Di dalam diri kita, DNA Kristus itu hidup. Satu tubuh dengan Kristus. It means orang lain melihat, inilah tubuh Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah tubuh Kristus itu melanjutkan misi Kristus yang memberi kehidupan? Saudara-saudara memberi kehidupan atau menghentikan kehidupan? Memberi harapan atau memutus harapan? Lalu, dengan pelayanan kenabian yang welas asih sekaligus berpartisipasi di dalam karya Allah untuk memulihkan dunia. Saudara-saudara, memulihkan dunia atau mencederai dunia? Dunia itu siapa? Nggak usah mikir soal Israel, Palestina, Kolombia, dan yang lain sebagainya. The world around you. Itulah dunia. Next. Akhirnya kita ketemu dengan dua istilah ini. Ini respons cinta. Yang dilakukan oleh orang Kristen mana yang lebih banyak? Liturgi ritual itu yang kita lakukan, ibadah dalam ruangan terbatas, dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu, itu liturgi ritual. Tapi kita juga melakukan yang namanya liturgi sosial. Ketika keluar dari ruangan ibadah ini, saudara-saudara melakukan liturgi sosial. Konsep ini menolong kita untuk menghindari, menghapus, mematahkan kemunafikan. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika ibadah di gereja, kita seperti malaikat. Berbaju putih, lingkaran halo ada di kepalanya, suci, bersayap. Keluar dari gereja, mulai tumbuh tanduknya, ekornya, kulitnya mulai berwarna merah. Tadi pegangnya Alkitab, sekarang pegang garpu. Jadilah simbol Manchester United. Karena kita merasa, ibadah itu hanya ketika di ruangan khusus, ketika di luar itu kita bebas. No, big no. Ibadah adalah your whole life. Dan karena itu your whole life must show to the world that God within you. Berani gak? Yang manuk-manuk cuma satu, yang lain berat amat ya, udah lapar, temanya berat lagi gitu kan. Tapi itu identitas kita kan. Kan kita mengakui kan Allah adalah kasih gitu kan. Siapa di dalam Allah? Pertanyaannya sederhana, saudara-saudara di dalam Allah atau di luar Allah? Di dalam, yakin? Ya sudah, tunjukkan. Atau masih insya Allah? Insya Allah di dalam Allah. Kalimat insya Allah itu indah sebetulnya. Karena artinya adalah bila Tuhan berkenan. Tapi entah kenapa jadi tereduksi. Karena kalau ketemu orang dengan insya Allah itu artinya nggak pasti. Padahal bila Tuhan berkenan, perkenan Tuhan itu pasti nggak? Pasti. Janganlah mereduksi perkenan Tuhan. Jadi berani? Saya nggak akan amin nih kalau nggak dijawab nih. Berani? Pertanyaan terakhir, apakah saya berdiri di hadapan penyata-penyata karya Allah? Apakah saya berdiri di hadapan tubuh-tubuh Kristus masa kini?
Iya atau tidak? Oh, saya nunggu jawabannya. Oh, nggak ada yang jawab. Ya, apakah saya berdiri di hadapan tubuh Kristus masa kini? Amin, saat hening untuk kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tadi menjadi renungan bagi setiap pribadi lepas pribadi untuk melihat di mana kita sekarang ini, di mana cinta kita kepada Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan itu kita libur cuti bersama, jadi kita ketemu 2 minggu lagi. Kemudian sebelum doa syafaat, doa penutup, kita angkat satu pujian, kita nyatakan kebesaran untuk Tuhan, Allah kita yang sangat ajaib. Dia datang untuk kita, kemudian untuk kembali lagi kepada Bapa. Semua itu hanya kasih karunia. Mari kita diundang untuk berdiri. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Allah yang baik, kami bersyukur Engkau mengarahkan cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur kami menjadi objek dari karya-karya kebaikan-Mu. Ampuni kami ketika kami kemudian terlena dan terlupa bahwa karunia-Mu selalu memandung panggilan untuk kami kerjakan. Ketika kami menerima berkat-Mu, maka sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk menjadi penyata berkat bagi dunia. Ketika Kau menolong kami, itu berarti kami Kau utus untuk menolong sesama kami. Ketika kami Engkau kuatkan, maka kami pun dipanggil untuk menguatkan orang lain. Sehingga penghayatan kami akan karunia-Mu akan terus menuntun kami untuk mewujudkan panggilan sebagai tubuh Kristus masa kini. Kami sadar tidak mudah, tetapi inilah jalan yang kami pilih. Karena itu mampukan kami untuk menyatakannya. Dalam harapan ini Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa untuk negeri kami. Kami bersyukur atas semua yang terjadi. Tetapi kami terus memohon Allah memayungi negeri kami dengan ketenangan, dengan kedamaian. Selalu ada hiruk pikuk yang terjadi. Anasir-anasir jahat yang merongrong dan mau merusak. Kiranya Engkau melindungi kami.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami, jadikanlah mereka Allah Tuhan, agar melalui mereka, negeri kami akan terus menjadi negeri yang bertumbuh, menjadi negeri yang lebih baik. Allah, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negeri ini. Berkatilah agar gereja-gereja itu terus bisa mewujudkan diri menjadi perwujudan tubuh Kristus yang memberi kehidupan. Agar kehadirannya menyatakan karunia dan kehadiran Tuhan. Dan ketika kami berbicara tentang gereja, itu berarti kami berbicara tentang diri kami. Karena kamilah gereja yang hidup. Kami berdoa untuk gereja kecil di tempat ini. Persekutuan Doa Raja Wali Group. Kiranya kehadiran kami juga bisa menyatakan kehadiran Tuhan. Kiprah kami menyatakan kasih dan harapan bagi orang lain. Karena itu berkati persekutuan kami, agar kami terus bertumbuh, menghayati panggilan kami untuk mewujudkan hidup semakin serupa dengan Kristus. Di dalamnya kami mengingat berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Kami berdoa, berikanlah hikmat, berikanlah rahmat, agar di dalam memimpin kami semua, sungguh karya Allah lah yang dinyatakan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami, PT Raja Wali Group, dengan semua anak perusahaan, semua pemimpin kami, dari jajaran manajemen, staf sampai semuanya. Kami bersyukur karena ini adalah keluarga yang Kau rengkuh. Karena itu kami meyakini, kami akan tumbuh berkembang bersama, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan karya dan kehendak-Mu di negeri ini. Allah, berkatilah rumah kami ini. Kiranya rumah kami ini bisa menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang yang bersentuhan dengannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di luar Raja Wali Group. Berkatilah perjuangan, harapan, dan hidup mereka. Agar mereka pun bisa menemukan karya panggilan Tuhan yang dihidupi. Sehingga hidupnya bermakna bagi orang lain. Semua hal yang kami kerjakan dalam keluarga besar ini, kiranya Tuhan berkati. Proses pemasaran hotel, residen St. Regis, Raja Wali Place, Office Tower, dan apapun yang tengah kami garap. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk menyebarkan berkat bagi dunia. Saat ini kami mengingat perjuangan dan pergumulan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan Kau percaya untuk menjadi orang tua. Berkatilah perjuangan mereka. Sertai, kuatkan, dan teguhkan. Agar mereka terus berjuang dan terus menantikan jawaban yang indah dari Tuhan. Pun demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup. Tunjukkanlah sosok yang tepat agar mereka semua bisa bertumbuh di dalam cinta dan cinta di dalam Tuhan. Agar mimpinya untuk menjadi keluarga bisa diraih. Allah, kami serahkan semuanya. Syukur, harapan, dan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita.
kita mengakhiri liturgi ritual untuk memasuki liturgi sosial kita. Kiranya Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih, hari ini ibadahnya sudah selesai, saatnya kita berfoto bersama. Feel that you lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say, I will always by your side. You mean everything to me, 'cause I'll never leave you, 'cause I love you so. When I say that I'll love you, it mean I give the best for you. When I say that I'll love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that